Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat channel YouTube Pos Doa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel Pos Doa ini. Channel inspirasi Islam dan keutamaan dalam beramal. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi sayyidina wa maulana Muhammad. Besar harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, dan dipanjangkan umurnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Nabi Isa adalah nabi yang juga wajib diimani oleh umat Islam. Tidaklah sempurna iman seseorang muslim bila mana tidak mengimani keberadaan salah satu dari 25 nabi. Di sisi Allah Subhanahu wa taala, Nabi Isa alaihissalam sendiri diutus Allah Subhanahu wa taala berdakwah kepada kaum Bani Israel karena kesesatan yang dilakukan kaum tersebut sepeninggal Nabi Musa alaihissalam. Banyak umat Islam yang tentunya sudah mengetahui kisah Nabi Isa alaihissalam. Ia memiliki keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimulai lahir dari rahim seorang perawan, dan juga mukjizat yang diberikan mampu menyembuhkan penyakitnya. Hingga pada akhirnya menjelang akhir zaman, Nabi Isa alaihissalam akan kembali turun ke bumi untuk membunuh Dajjal, musuh umat Islam yang ditakuti karena kehebatan fitnahnya. Lalu mengapa justru Nabi Isa alaihissalam yang ditugaskan untuk membunuh Dajjal, dan kenapa bukan Rasulullah yang secara syariat sebagai junjungan umat Islam di seluruh dunia? Namun sebelum lanjut, saya ingin mengajak Anda semua untuk terus mendukung channel ini dengan cara tekan tombol like dan juga tekan tombol subscribe-nya. Maka dengan begitu Anda sudah ikut serta dalam mensyiarkan kebaikan di dunia dan akhirat. Dan bagi Anda yang sudah mensubscribe channel ini, saya doakan semoga Allah membalasnya dengan kebaikan pula. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, inilah alasan mengapa Allah pilih Nabi Isa untuk membunuh Dajjal. Allah menunjukkan kebenaran agama Islam. Nabi Isa alaihissalam kembali turun ke bumi untuk menegaskan kebenaran ajaran Nabi Muhammad SAW. Saat itu banyak umat Nabi Isa alaihissalam tidak meyakini ajaran Rasulullah. Padahal Nabi Isa sendiri merupakan pengikut dari Rasulullah SAW. Al-Bahani menceritakan dalam tafsirnya, Nabi Isa alaihissalam datangi Baitul Maqdis, di mana orang-orang sedang bersiap untuk sholat asar. Imam di masjid itu mundur dan meminta kepada Nabi Isa untuk maju. Namun Nabi Isa alaihissalam enggan. Ia tetap sholat di belakang imam sesuai dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Kami telah mendapatkan riwayat dari Nabi SAW. Sungguh hampir dekat waktunya turun di tengah-tengah kalian Isa bin Maryam sebagai hakim yang adil. Dia akan menghancurkan salib, membunuh babi, menghilangkan jizyah atau upeti karena kafir zimmi sudah tidak ada lagi. Semua muslim akan dihancurkan seluruh agama di zaman beliau kecuali Islam. Hadis riwayat Bukhari. Ada sebagian kaum meyakini bahwa Nabi Isa alaihissalam telah wafat karena dibunuh oleh orang-orang Romawi. Namun sebenarnya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkannya dengan menggantikan peran Nabi Isa alaihissalam yang wajahnya disediakan dengan Isa. Sedangkan Isa sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala diangkat ke langit. Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya.
Tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang bunuh itu, kecuali mengikuti prasangkaan mereka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Terdapat dalam surat An-Nisa ayat 157. Selain itu, banyak yang anggapan bahwa Nabi Isa alaihissalam lebih mulia daripada Rasulullah karena banyaknya mukjizat yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Namun kenyataan menjelaskan, jika Nabi Isa sendiri telah menjelaskan kepada umatnya bahwa akan datang Rasul terakhir setelah dirinya. Nabi Isa sendiri merupakan pengikut Rasulullah. Bentuk penghormatan kepada Rasulullah adalah kabar yang diberikan Nabi Isa alaihissalam mengenai Nabi Muhammad sebagai penyempurnaan ajaran yang telah ia sampaikan pada umatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan ingatlah ketika Isa ibnu Maryam berkata, 'Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad atau Muhammad. Maka tak kala Rasul itu datang kepada mereka dengan dua bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata.'" Yang terdapat dalam surat As-Saff ayat 6. Seperti yang tadi dijelaskan sebelumnya, sebagian kaum beranggapan bahwa Nabi Isa alaihissalam telah wafat. Padahal Nabi Isa alaihissalam akan wafat setelah menyelesaikan tugas dari Allah Subhanahu wa ta'ala menjelang akhir zaman. Nafas Nabi Isa tidak bisa dicium oleh orang-orang pengikut Dajjal, dan Isa akan mencari serta membunuh Dajjal di pintu bumi. Setelah berhasil membunuh Dajjal, Isa pergi untuk mendatangi suatu kaum yang dilindungi oleh Allah dari Dajjal, dan dia menceritakan kepada kaum yang dilindungi Allah itu akan derajat mereka kelak di surga. Kemunculan Isa di bumi ini adalah untuk memimpin umat manusia ke jalan yang benar. Ia akan muncul kedua kalinya sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW. Hal ini telah dijelaskan dalam hadis Nabi, yaitu setelah berhasil membunuh Dajjal, Isa akan pergi ke Al-Quds dan dia akan sholat di belakang seorang imam muslim. Tidak hanya itu saja, ia akan mematahkan seluruh salib yang ada di dunia ini, membunuh babi, dan menghapus jizyah. Nabi Isa alaihissalam sendiri akan wafat seperti layaknya manusia. Kematiannya akan tiba setelah beliau menyelesaikan tugasnya untuk membunuh Dajjal dan menegakkan keadilan bersama umat Islam di seluruh dunia. Beliau tinggal di bumi selama 40 tahun kemudian Allah wafatkan dan disalati kaum muslimin. Baik sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah alasan mengapa Allah memilih Nabi Isa untuk membunuh Dajjal. Wallahu a'lam bishawab. Sekian kajian yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bisa menjadi wasilah dan bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.